Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah transportasi. Apa itu masalah transportasi? Masalah transportasi ini merupakan masalah tentang pengaturan distribusi dari sumber-sumber penyedia produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda. Dan bisa juga dari beberapa sumber-sumber yang berbeda ke suatu tempat tujuan yang berbeda-beda. Ciri-ciri masalah transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Contohnya, produk padi itu diproduksi dari Klaten, Sragen, Karanganyar. Dengan tujuan pengiriman, itu yang pertama, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang. Ciri yang kedua, itu adalah kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Contoh untuk produk padi tadi, misalkan Klaten memproduksi 50 ton, Sragen memproduksi 50 ton, Karanganyar memproduksi 25 ton. Kota-kota tujuan itu meminta dengan jumlah yang berbeda-beda pula. Misalkan Bandung meminta 35 ton, Jakarta 40 ton, Bogor 30 ton, Semarang 15 ton. Ini kan jumlahnya sudah tertentu. Ciri yang ketiga, komoditas yang dikirim atau yang diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Jadi, kalau kita misalkan produk padi tadi, berarti kota tujuan Bandung itu hanya bisa menerima produk padi itu sebesar 35 ton. Kota Jakarta hanya bisa menerima produk padi tadi 40 ton dan Semarang 15 ton. Bogor 30 ton. Nah, sumbernya kan ada dari Klaten. Klaten juga hanya bisa memproduksi sebesar 50 ton. Karanganyar hanya bisa memproduksi 25 ton. Sragen juga hanya memproduksi sebesar 50 ton. Nah, jadi ini kita asumsikan bahwa jumlah kapasitasnya itu tetap. Terus sekarang ciri yang keempat, ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Kita sudah mempunyai gambaran, misalkan pengiriman dari Klaten ke Semarang itu sekitar 500.000 katakanlah. Terus kalau dari Klaten ke Jakarta, katakanlah kita punya tarif 1 juta.
Terus pengiriman ke kota Bandung, katakanlah 800.000. Nah, ini kan sudah ada patokannya sendiri-sendiri, besarnya tertentu. Nah, ini ada 4 ciri-ciri untuk masalah transportasi seperti ini. Nah, kita lanjut ke modelnya. Model transportasi ini, model matematikanya adalah meminimalkan set, di mana set ini sama dengan sigma dari CIJ dikalikan XIJ. I ini berjalan dari 1 sampai dengan M, dan J-nya berjalan dari 1 sampai dengan N. Dengan pembatas atau kendala adalah sigma XIJ sama dengan AI, di mana I-nya tadi itu 1, 2 sampai dengan M. Pembatas yang kedua itu adalah sigma XIJ sama dengan BJ. J-nya berjalan dari 1 sampai dengan N. XIJ lebih besar 0 untuk setiap I dan J. Ya, model matematikanya adalah meminimalkan. Oke, selanjutnya kita akan lihat manfaat dari masalah transportasi. Kita bicarakan selanjutnya yaitu manfaat dari masalah transportasi ini. Masalah transportasi ini yang pertama otomatis manfaatnya adalah meminimalkan biaya transportasi barang. Nah, tadi contoh di awal kita sudah contohkan yaitu tentang produk padi, di mana produk padi ini diproduksi dari 3 tempat yang berbeda. Yang pertama Klaten, yang kedua Sragen, yang ketiga Karanganyar. Nah, produk padi ini akan dikirim ke tujuan yang berbeda pula, yaitu Semarang, Bogor, Jakarta, Bandung. Nah, di mana dari satu sumber ke tujuan ini biayanya berbeda-beda. Maka kita menggunakan model transportasi ini akan kita hitung bagaimana sebaiknya barang itu dikirim, misalkan sumbernya itu dari mana dan tujuannya kemana, sehingga biayanya minimal. Nah, yang kedua itu bisa juga bermanfaat untuk pembelanjaan modal, capital financing, dan alokasi dana investasi. Nah, misalkan kita punya dana sebesar X. Nah, dalam dunia bisnis biasanya ada istilah bahwa kita tidak boleh menaruh telur dalam satu keranjang. Karena gimana? Kalau kita taruh telur dalam satu keranjang itu jatuh, sudah hancur semuanya kan? Nah, makanya dalam investasi pun demikian. Kita investasi itu ke beberapa tempat, biasanya orang yang punya dana itu. Misalkan investasi ke properti, investasi ke pasar modal, investasi ke logam mulia. Nah, investasi ini, tempat investasi ini tentunya akan memberikan profit yang berbeda, tapi juga mempunyai risiko yang berbeda. Nah, untuk meminimalkan risiko,
dan untuk memberikan keuntungan yang lebih, ini bisa kita modelkan dengan model transportasi. Contoh lain juga bisa untuk pengiklanan. Nah, otomatis pengiklanan ini kan ada beberapa macam media pengiklanan ya. Nah, ini juga akan memberikan imbal balik yang berbeda pula. Ini bisa kita modelkan dengan model transportasi. Analisis lokasi, keseimbangan lain perakitan, perencanaan schedule produksi. Ini bisa kita modelkan dengan masalah transportasi. Ini manfaatnya ya. Kita selanjutnya akan bicara tentang membicarakan tentang penyelesaian metode transportasi. Penyelesaian metode transportasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu untuk menentukan solusi visible basis awal. Yang kedua adalah menentukan solusi optimal. Untuk menentukan solusi visible basis awal, contohnya adalah yang pertama adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Yang kedua, metode ongkos terkecil, least cost. Yang ketiga yaitu metode pendekatan Vogel atau biasa orang menyebutnya FAM. Terus untuk menentukan solusi optimal itu bisa menggunakan metode Stevenson, metode Modi, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan ini nanti kita tidak bicarakan semuanya. Anda bisa mengembangkan sendiri untuk metode-metode yang lain. Jadi kita yang pertama nanti akan bicara untuk solusi basis awalnya yaitu Northwest Corner, terus yang kedua itu adalah Vogel. Terus untuk solusi optimalnya kita akan membahasnya menggunakan Modi. Oke, selanjutnya kita akan ke solusi basis awal menggunakan sudut barat laut. Pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule merupakan prosedur alokasi sistem pertama sebagai solusi visible basis awal dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat tabel berisi kapasitas sumber produksi, kebutuhan dari tujuan, dan biaya. 2. Alokasi produk mulai dari sudut kiri atas. Kalau dalam mata angin, sudut kiri atas ini merupakan arah barat laut. Maka aturan ini biasa disebut dengan pedoman sudut barat laut. Nah, jadi kita mulai dari sudut kiri atas. Dari tabel dialokasikan sejumlah X11 yaitu maksimum produk dengan melihat kapasitas dari sumber produksi dan kebutuhan tujuan 1 atau B1. Langkah ketiga itu bila Xij merupakan kotak terakhir yang dipilih dan bila I mempunyai kapasitas yang tersisa, maka dilanjutkan dengan mengalokasikan pada Xij plus 1 atau ke kanan dari kotak sebelumnya. Atau kalau kita katakan ke kolom berikutnya. Langkah keempat
Bila I tidak mempunyai kapasitas yang tersisa, maka dialokasikan ke XI plus 1J. Jadi di bawahnya atau di baris berikutnya. Nah, ini kita lanjutkan terus sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik. 1, 2, dan 3. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan, yaitu gudang A, gudang B, gudang C. Kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang dan biaya pengangkutan dari tiap-tiap pabrik ke gudang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk kapasitas produksi pabrik 1 itu adalah 90 ton, pabrik 2 60 ton, pabrik 3 50 ton. Jadi jumlahnya adalah 200 ton. Tabel kebutuhan gudang. Gudang A itu membutuhkan 50 ton. Gudang B membutuhkan 110 ton. Gudang C membutuhkan 40 ton. Total atau jumlahnya adalah 200 ton. Tabel yang ketiga ini merupakan tabel biaya. Jadi, dari tabel biaya ini diketahui bahwa biaya dari pabrik 1 ke gudang A itu 20, ke gudang B 5, ke gudang C 8. Biaya dari pabrik 2 ke gudang A 15, ke gudang B 20, ke gudang C 10. Biaya dari pabrik 3 ke gudang A 25, ke gudang B 10, dan ke gudang C 19. Berapa biaya minimal pengangkutan barang dari pabrik ke gudang? Untuk menyelesaikan, solusi awalnya kita gunakan adalah menggunakan pedoman sudut barat laut. Jadi, pertama kita akan membuat tabel yang berisi adalah kapasitas dari pabrik, kebutuhan gudang, serta biaya. Nah, biayanya nih. X11 ini nanti adalah berapa jumlah yang dibutuhkan untuk gudang A dari pabrik 1. X12 ini adalah jumlah pengiriman dari pabrik 1 ke gudang B. X13 adalah jumlah pengiriman dari pabrik 1 ke gudang C. Nah, jadi untuk yang depan, ini koefisien yang depan ini menunjukkan sumbernya.
Itu pabrik 1, berarti depannya semuanya 1, dan yang belakang ini menunjukkan kolom dari gudangnya. Nah, kita mulai untuk menyelesaikannya. Kita mulai dari sudut barat laut. Kita perhatikan tadi bahwa kapasitas pabrik 1 itu adalah 90. Kebutuhan gudang A itu adalah 50. Maka X11 ini kita isi maksimal adalah 50. 50 kita isikan di sini. Nah, karena pabrik 1 kapasitas produksinya 90, maka masih sisa 40. Sisa 40 ini kita isikan ke kolom berikutnya, yaitu di gudang B. Jadi di gudang B di sini kita isi 40. Dan kebutuhan gudang B adalah 110. Jadi kalau kita isi 40, itu gudang B masih membutuhkan 70. Tapi barang dari pabrik 1 sudah terdistribusi ke gudang A dan ke gudang B. Nah, langkah selanjutnya berarti di sini adalah pabrik 2. Kapasitas pabrik 2 itu adalah 60. Karena tadi yang terakhir itu kita distribusikan ke gudang B, maka ini langsung kita distribusikan ke gudang B yang tadi kebutuhannya itu masih kurang 70. 60 kita distribusikan ke gudang B. Gudang B masih membutuhkan 10 lagi ya. Berarti langkah selanjutnya yaitu pabrik 3. Kapasitas pabrik 3 ini adalah 50 dan tadi gudang B masih membutuhkan 10. Jadi dari pabrik 3 kita distribusikan ke gudang B sebanyak 10. Masih sisa 40 kita distribusikan ke kolom berikutnya, yaitu ke gudang C. Gudang C kita distribusikan 40 dan kebutuhan dari gudang C 40. Jadi sudah terpenuhi. Jadi ini untuk solusi awal menggunakan aturan sudut barat laut sudah selesai. Jadi hasilnya sebagai berikut. Hasil Northwest Corner Rule ada pada tabel berikut. Kita perhatikan tabel ini ada kotak-kotak yang terisi dan ada kotak-kotak yang kosong. Kotak-kotak yang terisi ini biasanya disebut dengan segi 4 batu. Dan kotak-kotak yang kosong ini disebut dengan segi 4 air. Pabrik 1 dengan kapasitas produksi 90 ini dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 dan ke gudang B sebanyak 40. Pabrik 2 dengan kapasitas produksi 60 dialokasikan ke gudang B.
Pabrik 3 dengan kapasitas produksi 50 dialokasikan ke gudang B 10 dan ke gudang C 40. Jadi kebutuhan gudang A sebanyak 50 ini terpenuhi dari pabrik 1. Kebutuhan gudang B sebanyak 110 ini dipenuhi dari pabrik 1 sebanyak 40, pabrik 2 60, pabrik 3 10. Kebutuhan gudang C sebanyak 40 dipenuhi dari pabrik 3. Sekarang kita hitung berapa biaya alokasi menurut aturan sudut barat laut. Pada tabel ada kotak-kotak kecil yang merupakan biaya, maka akan kita hitung biayanya. Pabrik 1 ke gudang A biayanya 20, tadi kita alokasikan sebanyak 50 ton, maka 50 dikali 20. Pabrik 1 ke gudang B biayanya 5, tadi kita alokasikan sebanyak 40, berarti 40 dikali 5. Pabrik 2 ke gudang B biayanya 20. Tadi kita mengalokasikan sebanyak 60. Jadi biayanya adalah 60 dikali 20. Pabrik 3 ke gudang B biayanya 10. Tadi kita alokasikan 10. Jadi 10 kali 10. Pabrik 3 ke gudang C ini biayanya 19, berarti 40 dikali 19, totalnya adalah 3.260. Nah, ini apakah sudah optimal? Kita tidak bisa mengatakan ini sudah optimal, karena Northwest Corner merupakan solusi basis awal. Jadi nanti kita untuk melihat optimal atau tidaknya, kita menggunakan metode yang baik. Demikian untuk saat ini, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.